Shalom saudara, saya Angelika Senggu dan saya rindu untuk sharing satu firman Tuhan yang menguatkan kita bagaimana mengatasi galau. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bagaimana mengenal firman-Mu dan bagaimana kami harus mengatasi kegalauan kami. Kami tahu Tuhan Engkau yang memberikan sukacita dalam hidup kami. Dan Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Saudara-saudaraku terkasih, hari ini saya hanya ingin fokus ke bagaimana orang itu bisa galau. Dan nanti di akhir, bagaimana kita bisa mengatasi kegalauan. 1 Raja-Raja 18 ayat 9-13 menceritakan tentang seorang Obaja yang bagi saya dia sedang galau. Tetapi jawab Obaja, apakah dosa yang telah kuperbuat? Maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu Elia ada. Mungkin apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak aku ketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok dan mengurus makanan dan minuman mereka. Keluhan Obaja karena dia galau. Disuruh untuk bilang Elia ada. Padahal semua bangsa sudah mencari Elia dan katakan tidak ada, sampai bersumpah di depan Raja Ahab yang ingin membunuh Elia. Obaja orang yang takut akan Tuhan. Bahkan dikatakan sejak kecil. Tidak mungkin dia tidak mengenal siapa Tuhan. Tidak mungkin dia tidak mengenal apa yang Tuhan izinkan dikatakan oleh Nabi Elia. Harusnya dia tahu bahwa benar kebenaran itu. Tapi dia banyak kemungkinan. Orang yang galau banyak kata mungkin di dalamnya dan banyak pertimbangan serta tidak berani beriman akan hal itu. Orang yang galau hanya melihat kacamata masa depannya lewat kacamata dia sendiri, bukan kacamata Tuhan. Kita hanya melihat apa yang ada di depan kita itu dari segi pemikiran kita. Kita hanya tahu bahwa kayaknya begini nanti seperti ini. Maka timbullah kegalauan. Kegalauan hanya dimiliki orang yang banyak pertimbangan, bukan banyak iman. Kegalauan hanya dimiliki oleh orang yang sudah melihat mujizat, tapi tidak mengimaninya. Orang yang galau harus mengatasinya dengan benar-benar menyerahkan pikiran, hati seutuhnya di hadapan Tuhan. Orang galau tuh seperti ini. Sebenarnya dia tahu Tuhan menyertai dia, tapi dia banyak pertimbangan. Dia banyak kata mungkin. Iya sih, Tuhan pasti sertai. Tapi mungkin, iya sih, Tuhan itu ada. Tapi mungkin, itulah yang Obaja lakukan. Dia tahu bahwa Tuhan itu, ketika dari kecil dia takut akan Tuhan, lewat perantaraan nabi, makanya dia melindungi para nabi karena dia tahu Tuhan ada bersama-sama dengan para nabi. Tapi dengan hal kecil ini dia takut dibunuh. Dia takut dengan manusia meruntuhkan seluruh apa yang ia imani. Belajar dari Obaja, jangan sampai kegalauan membuat engkau gagal dalam membangun imanmu. Galau bisa membuat engkau stuck di satu posisi. Galau membuat engkau tidak bisa melihat rencana Tuhan yang Tuhan sediakan di depanmu. So, jangan galau. Tapi pakailah imanmu untuk berjalan di dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati. God bless you.